Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Budi, kita bertemu lagi di ini Podcast Budi. Saya sampaikan bahwa yang dimaksud dengan Flight Information Region adalah suatu daerah atau wilayah udara tertentu di mana pelayanan informasi penerbangan atau Flight Information Service dan pelayanan kesiagaan alerting service diberikan. Nah, perlu diketahui juga bahwa Indonesia ini memiliki dua FIR, yaitu FIR Jakarta yang mencakup bagian barat Kalimantan, kemudian setengah dari Pulau Jawa lebih, bagian barat, kemudian seluruh Sumatera. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah FIR Ujung Pandang, yaitu bagian timur dari Pulau Jawa dan di atasnya adalah separuh dari Kalimantan, yaitu Kalimantan Tengah, Selatan, Timur, sampai ke timur, sampai ke Papua Barat, termasuk juga Nusa Tenggara dan sebagainya. Nah, apabila FIR Singapura nanti diberikan kepada Indonesia pengelolaannya, maka ini akan masuk kepada FIR Jakarta. Jadi untuk wilayah Kepulauan Riau dan Batam, Natuna ke sana, itu nanti akan masuk menjadi FIR Jakarta. Sahabat-sahabat Budi dan para penonton, pada saat ini kami akan menghadirkan tamu yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena termasuk kebanggaan kami, kebanggaan masyarakat Jawa Barat, masyarakat Tasikmalaya. Dan hari ini topik pembicaraan kita, saya membaca di media sosial di mana Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi ada kesepakatan dengan Perdana Menteri Singapura. Kesepakatan PIR, Flight Information Region. Saya pelajari dan ini rasanya pernah dibahas. Pada saat itu ada acara di Universitas Siliwangi, ada tamu Lemhanas. Saat itu beliau memaparkan dan barulah masyarakat termasuk kita semua yang hadir saat itu, yang menghadiri seminar, baru tahu bahwa kedaulatan udara Republik Indonesia ini belum sepenuhnya utuh. Tetapi pada saat saya membaca berita 2 minggu ke belakang bahwa alhamdulillah Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi dengan Perdana Menteri Singapura sudah ada kesepahaman, ada penandatanganan, dihadiri Menteri Perhubungan kedua belah pihak. Tetapi kita belum paham secara utuh apa itu PIR, lalu selama ini apa betul 76 tahun kedaulatan negara Republik Indonesia belum seutuhnya kedaulatan udara. Untuk itu kami hadirkan pada hari ini. Insya Allah ini akan menjadikan informasi yang sangat lengkap, menjadi wawasan bagi kita, dan mudah-mudahan ini akan menghadirkan di jiwa kebangsaan, gitu kan. Sahabat-sahabat Budi dan para penonton semua yang hadir, kita alhamdulillah sudah hadir di depan saya Bapak Marskal Madya TNI Purnawirawan Dede Rusamsi SEMM. Terima kasih Kang Dede. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kehormatan ini Pak Wali. Beliau asli orang Tasikmalaya. Ini luar biasa. Sekolah di Tasik sampai alhamdulillah kebanggaan. Yang saya tahu beliau jabatan Wakasau, lalu juga Sekjen Lemhanas gitu kan. Wagub Lemhanas. Oh, wakil gubernur. Wakil gubernur.
Saya lebih akrab mungkin Kang Dede aja. Siap Pak, siap. Ya, Pak Jenderal ini bintang 3. Ya Kang Dede. Siap. Terima kasih Kang biasa hadir dalam acara podcast. Sami-sami Pak. Nah ini perlu penginformasian kepada sahabat-sahabat dan masyarakat luas. Karena banyak saya yakin belum tahu kedaulatan udara, lalu permasalahan FIR itu apa. Saya coba dengar Natuna, ini gimana Pak? Tolong mungkin ada penjelasan secara utuh sehingga ini akan menjadikan motivasi dan menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Silakan Kang. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Ini satu kehormatan ini Pak Wali, kami diundang di Pak sini. Budi saya. Begini Pak, izinkan saya tetap ini Bapak Pak Wali. Siap. Karena kalau di Amerika Pak, ya kalau di Amerika dan sekarang rupanya diikuti juga di kita di sini bahwa mantan presiden tetap dipanggilnya Mr. Presiden. Presiden ketiga, keempat, kelima. Akhirnya Indonesia mengikuti seperti itu, presiden kedua, ketiga, keenam. Siap, Jenderal. Jadi silakan Kang. Kami ini kan mohon izin tetap Pak Wali saja, supaya saya juga lebih. Ini saya kira satu kehormatan kami diundang di sini untuk menyampaikan tentang flight information region. Iya. Karena memang ini sekarang yang sedang tren untuk dibicarakan. Betul Pak. Ya, dan masyarakat juga rupanya memang sangat menunggu, sangat ingin tahu bagaimana ini. Dan saya surprise begitu ketika Pak Wali menyampaikan bahwa dulu saya pernah menyampaikan waktu di Unsil memberikan tentang wawasan kebangsaan. Betul. Saya hadir masalahnya di sana, dan mungkin saya menyinggung tentang bagaimana masalah kedaulatan ini sebetulnya belum utuh, belum sempurna begitu kita kuasai. Salah satunya adalah masalah penerbangan, yaitu flight information region, yang selama ini dikuasai juga oleh dikuasai Singapura. Ya. Sejak tahun 1946 memang flight information region ini di sekitar Riau dan Natuna, termasuk Batam itu nggak? Batam termasuk ke Pontianak sini. Kemudian bahkan kalau dulu waktu kami masih terbang, kami dulu terbang F5, pesawat F5, terbang pesawat F16, Pak Wali. Jadi bahkan kalau terbang dari sini akan terbang ke Medan, umpamanya. Baru mendekati Bangka, Belitung gitu, sudah harus lapor ke Singapore Control. Ini tanah atau wilayah ini masih wilayah NKRI. Ya, tapi kita harus sudah lapor ke Singapore Control. Karena memang kita pesawat tempur kan cepat sekali naik, Pak. Ya. Atau saya dulu pernah termasuk komersil. Termasuk komersil, semua, Pak. Semua. Dulu kami kalau patroli waktu tahun 80-an, Pak. 82, 3, 4 gitu dulu. Kalau kita terbang dari Medan ke Sabang, kita kan lewat di daratan kita, hanya di tepi pantai gitu, dan bahkan lebih banyak ke daratnya. Kita menuju ke Sabang, begitu lewat 24.000 kaki, 24.000 feet, kita harus lapor Singapura. Padahal Singapurnya tuh jauh di sana. Ini dari wilayah. Jadi lapor apa itu? Melintas. Lapor bahwa kita lapor utuh bahwa kita akan terbang dari sini. Minta izin gitu. Nah, sehingga ada satu kejadian waktu itu, saya awal-awal mengikuti perintah dari kontrol dari Medan atau dari Jakarta gitu, bahwa kita harus lapor gitu. Tapi kita logika aja gitulah. Apa yang harus saya laporkan ini, wong kita wilayah kita gitu. Tanah kita, wilayah kita gitu di sana. Tapi akibatnya saya pernah kayak di ini, jadi kayak si pengontrolnya itu mutung gitu, tidak mau
begitu kita pulang nggak mau melayani lagi. Iya, iya. Ya akhirnya sampai kita turun di approach di bawah 15.000 kaki. Ya karena kita terbang di atas sekitar 30-an ke sana gitu. Begitu di bawah 15.000 kaki baru approach-nya Medan mau menerima kita gitu. Nah ini salah satu kejadian keanehannya. Yeah. Nah, jadi memang bahwa sejak 1946 sampai sekarang ya itu VIR itu dikuasai Singapura. Ya. Memang mungkinlah bahwa dulu itu kita belum menguasai dan kita kan tahun 45 baru merdeka, kita masih ngurus lawan Belanda gitu ya, ada baru urusan pengalihan kekuasaan. Belanda masih ingin balik lagi menguasai, betul. Sampai 55 terus sampai terus-terusan begitu. Sedangkan Singapura sudah diini oleh Inggris, ya diberikan kewenangan persemakmuran di bawah Inggris, persemakmuran dan juga alatnya ada, sumber daya manusianya ada gitu ya. Terus akhirnya terus itu sampai sekarang. Nah ini kita sekarang sebetulnya sudah coba saat itu juga. Jadi ada beberapa kali pertemuan, upaya-upaya yang pertama mungkin melalui ICAO juga, International Civil Aviation Organization juga, ya. Kemudian kita ada pertemuan, tetapi akhirnya terus bagaimana bilateral dibicarakan. Ada tahun 73, tahun berapa lagi? Ada tahun 95 begitu. Karena kan memang ini akhirnya Singapura juga itu punya kewenangan mengontrol ini. Kalau kita ambil seperti kehilangan ruhnya gitu. Karena di situ ada segala macamnya. Ada bicara mungkin masalah keselamatan penerbangan. Betul. Ada masalah ekonomi juga. Ekonomi, keamanan. Ya, keamanan. Jelas. Tapi sebetulnya buat kita itu ini adalah masalah kedaulatan. Kedaulatan gitu. Nah, beberapa kali mungkin dicoba dan selalu jalan buntu, dan karena di sana juga mempertahankan gitu. Nah, ini baru sekarang mungkin terbuka. Alhamdulillah. Tapi itu kan tidak lepas dari rintisan terus kan. Semua nyambung dari berkesinambungan kan. Berkesinambungan dengan mungkin deadlock, terus nanti di tahun berikutnya lagi ini lagi lah dengan segala macam. Ya, ininya begitu dengan segala macam dinamikanya. Tapi kalau Jenderal ini mohon maaf, kalau nanti ada masuk tanpa izin pelanggaran itu memang ada sanksi atau apa kalau saat itu, kalau seperti kemarin posisi kita masih diawasi pengendalian udaranya yang wilayah itu? Karena semua kan harus izin, harus terdaftar ya. Jadi memang kalau kita melanggar ya ada sanksi. Ada sanksi yang bagi airline, bagi penerbangan, bagi perusahaan penerbangan, bagi penerbangnya sendiri memang akan kena sanksi kalau melanggar. Jadi kalau boleh disampaikan mungkin kan kontrol udara itu ya. Pertama mungkin dari landasan, Pak Wali ini, landasan. Biasanya di bawah 4.000 feet, itu di handle oleh tower. Ada aerodrome control service. Tower di bandara-bandara. Di bandara-bandara, 4.000 feet ke bawah. Nah, dari 4.000 feet ke atas dikontrol oleh approach control service. 4.000 sampai dengan 15.000. Ya. Dari 15.000 ke atas sampai 24.000 atau 24.000 sampai ke atasnya lagi itu dikontrol oleh air control service. Ini dikontrol oleh memang berbeda-beda frekuensi radio ya, dan tapi dimonitor dengan radar, dengan semua sangat canggih lah. Lah, memang mungkin dulu awal-awal kan mungkin Indonesia tidak seperti itulah. Kebayang saya 46, 45 baru merdeka masih banyak ngurus-ngurus kan, belum betul ada masuk lagi kan, agresi lagi dan sebagainya lagi. Sehingga ini sahabat-sahabat Budi ternyata benar 76 tahun artinya selama ini kedaulatan udara khusus di wilayah yang Natuna, Riau sekitar itu memang dipegang masih kendali oleh Singapura. Artinya kita juga jujur saja, waktu ada Pak Jenderal waktu aktif saat itu menyampaikan seminar bahwa kedaulatan udara ini baru semua tercengang.
kaget dan saya juga hadir. Masa iya begitu? Ternyata wilayahnya wilayah Indonesia, NKRI. Ternyata di sana itu ada satu lubang dah, satu sekitar Singapura ke sini sampai Batam, Riau. Ternyata itu harus seizin Singapura. Singapura. Makanya kita mengundang hari ini bukan apa-apa, dan kita apresiasi lah kepada pemerintah hari ini. Dan ini proses cukup panjang kan? Cukup panjang, Pak. Terus-terusan di lobby ya, mungkin semua juga ada perlu proses gitu kan. Ya mudah-mudahan ini hadirnya Pak Kang Dede, beliau adalah mantan Wakasau, jadi kebanggaan kita bisa sedikit menggambarkan. Lalu Kang, kalau pesawat tempur sendiri dengan kondisi itu pasti akan sangat menghambat, Pak. Kan Bang, keamanan kan, yang negara Indonesia, negara kepulauan yang sangat luas, yang paling efektif kontrol keamanan itu lewat udara kan, cepat kan. Nah pada saat masuk wilayah itu ada agak sedikit nggak lepas gitu kan ya Kang. Betul, jadi memang selama itu atau selama ini juga karena sebenarnya sampai hari ini kan belum dieksekusi. Belum. Ya, baru kesepakatan yang ditandatangani oleh Bapak Presiden dan Perdana Menteri Singapura tanggal 25 Januari kemarin. 25 Januari, masih baru. Betul. Nah, ini sebetulnya belum dieksekusi. Setiap kita bergerak ke wilayah Kepulauan Riau dan Natuna, ya kita memang harus lapor Singapura. Ya. Nah, alhamdulillahnya sekarang wilayah sekitar 249.000 atau 249.575 kalau tidak salah kilometer persegi wilayah luas itu. Sekali ya. Sekarang diserahkan ke Indonesia, walaupun ada istilahnya lagi bahwa ini didelegasikan lagi ke Singapura untuk mengontrolnya. Tapi semua nanti pesawat kita, pesawat sipil maupun militer yang melintasi situ diketahui Singapura. Tapi pesawat Singapura juga yang terbang harus diketahui oleh kita. Yang melintas atau yang terbang di sekitar itu untuk latihan, kita juga mengetahui. Sama-sama gitu kan. Ya, karena kita Indonesia maksudnya menempatkan 12 personil di kontrolnya Singapura. Sudah menempatkan di sana. Nanti akan menempatkan. Salah satu MOU-nya di sana kan. Itu yang diinikan. Jadi kita menunggu tindak lanjut daripada MUI dan kita insya Allah kita percayalah percaya pada pemerintah Republik Indonesia yang berupaya percaya juga ke jajaran TNI AU, dan ini menjadi kebanggaan kita karena bicara kedaulatan itu kedaulatannya tidak hanya di darat, laut, udara yang selama ini semua yakin saya kalau di survei gitu kan baru tahu sekarang kok begitu ceritanya gitu kan, tapi alhamdulillah. Lalu Kang, karena beliau ini juga orang Tasik gitu kan, harapan kami juga ada sebuah percepatan dalam artian kebanggaan kita. Tasikmalaya juga punya bandara Wiryadinata, ya kan. Mudah-mudahan ini juga akan semakin. Dan kemarin juga Kang sudah jalan. Saya sewaktu masih aktif gitu kan, kemarin terakhir ada uji landasan Hercules itu yang besar. Betul. Itu kalau Hercules sudah masuk itu katanya ke depan ini akan sangat bermanfaat katanya. Itu kemarin uji coba. Itu bermanfaat kalau Hercules besar itu gimana Pak? Begini, karena Hercules itu adalah pesawat angkut berat. Pesawat angkut berat. Barang. Punya militer. Ya, punya TNI AU, punya TNI. Nah, mungkin kenapa sangat penting? Karena kalau sudah landasan itu bisa didarati oleh Hercules, yang utama terutama untuk pergerakan atau dukungan logistik yang dibutuhkan apabila terjadi bencana, itu akan sangat cepat. Bisa segera terdukung. Kan dari Jakarta ke sini antara setengah jam sampai 45 menit lah paling lama itu. Kita bisa dukung sampai paling tidak tuh 15 ton. Satu Hercules gitu ya. Tapi mungkin kalau landasannya di sini hanya 1.600,
ya mungkin nanti dikurangi, ada hitung-hitungan yang Ada hitungannya. yang diinikan oleh krunya gitu. Jadi penting ya Pak. Jadi Sangat penting sekali. Jadi sahabat-sahabat Budi, saya juga tadi mendengar artinya ini Hercules masuk ke Tasik, alhamdulillah bisa katanya. Dan itu pernah diuji coba. Dan Ya, saya lihat sendiri. Iya, ya Bapak. Ya, saya ini tidak lepas dukungan beliau selaku ya Kasau, ya Wakasau. Kalau dia mantan Wakasau, saya bilang mantan karena saya masih Wakasau ini, jenderal aja. Kang Dede, terus Samsi, karena bagaimanapun support beliau gitu kan, sehingga perpanjangan landasan, termasuk juga kemarin uji coba, kalau terjadi bencana, ini ya kita tidak berharap, tapi yang namanya bencana bisa saja kapan saja terjadi. Ternyata logistik yang paling efektif, yang bisa itu paling cepat melalui udara. Melalui udara. Dan betul. Udara itu ya logistiknya pakai pesawat Hercules, ya kan? Dan Hercules sendiri, alhamdulillah, ini berkat dukungan beliau juga tidak lepas gitu kan, sehingga sekarang Tasikmalaya, Priangan Timur, regreg cek orang Sunda mah. Kalau naudzubillahi min dzalik lah, kalau terjadi sesuatu bencana bisa terjadi kapanpun, tapi pada saat evakuasi dan sebagainya, kalau Hercules sudah masuk ini relatif kita akan lebih tenang lah. Artinya segera bantuan-bantuan ya semua bisa menggunakan udara. Lalu Jenderal, saya juga ini wawasan sajalah. Dulu kita sering tahu hanya Pangkoop itu ada 2, Pangkoop 1, Pangkoop 2. Sekarang saya lihat ada Pangkoop jadi 3 tambah. Betul, Jenderal? Betul, jadi ada berdasarkan keputusan Panglima kalau tidak salah, sudah ini kan ada organisasi baru, sudah hampir 2 tahun ini. Ada Koops 3. Kalau dulu Indonesia dibagi 2. Iya, Pangkoop 1, Pangkoop 2. Pangkoop 1, Pangkoop 2. Iya, nah, wilayah mana itu? Saya dulu mantan Koops Pangkoop 1 di Halim Jakarta. Ya? Jadi Indonesia itu dibagi 2. Wilayah mana itu? Wilayah kalau di sini paling di Jawa ini paling timur itu adalah Wirasaba. Wirasaba itu yang Purwokerto. Purwokerto ya. Ke atas, dibelah ke atas sampai ke utara, Kalimantan. Ke barat itu jadi ada Pontianak, ada Singkawang, begitu sampai Sumatera, sampai semuanya. Ke Sumatera, Sabang, itu Koops 1. Nah, Koops 2 sisanya. Dari mulai kalau di Jawanya mulai dari Iswayudi, Madiun, ya. Ke timur ini sampai ke di atas di atasnya itu ada Banjarmasin, ada Balikpapan, ada Kaltara. Kalimantan Utara, Kaltara itu masih Koops 2. Oh ya, yang berbatasan dengan Filipina ya. Betul. Dengan apa namanya, berbatasan dengan Sarawak dan Brunei itu ke atas itu. Dekat ke Malaysia tuh. Brunei. Sampai ke Papua itu Koops 2. Koops 2. Nah, sekarang ada Koops 3. Sekitar Papua ini, makanya markas komandonya juga di Papua. Ya. Saya kurang tahu persisnya berapa pangkalan yang sekarang jadi 3. Tapi pasti tujuannya Jenderal ini untuk lebih mengoptimalkan mungkin ya. Begitu, betul. Nah, terus ini belum selesai, Pak. Ya. Toli ini belum selesai. Ada lagi, baru saja bulan lalu dibentuk lagi. Jadi kalau dulu kan Angkatan Udara itu ada Koops, ya ada 1, 2, terus 3, kemudian ada Komando Pertahanan Udara Nasional. Jadi untuk menguasai wilayah di darat, wilayah ini, itu menggunakan Komando Operasi. Kemudian untuk kita perang di udara, itu menggunakan Kohanudnas, Komando Pertahanan Udara Nasional. Itu baru? Sudah lama, Pak. Sudah lama. Itu bahkan itu skep presiden, skepnya Bung Karno itu. Ya, jadi ada Kohanudnas, memiliki radar, memiliki pesawat tempur, memiliki peluru kendali. Nah, saat ini atau mulai bulan lalu ada keputusan bahwa sekarang ada komando baru, ada komando baru namanya Koops Udnas, gabungan
dari Kohanuntas dengan Koops. Oh, gabungan. Ya. Nah, Koops Unnas ini bintang 3. Ya. Membawahi Koops ini sekarang tiga-tiganya. Pangkoop itu. Ya. Termasuk juga komando-komando sektor mengendalikan satuan-satuan radar. Ya. Ini baru lagi ini, mungkin belum terlalu populer. Terlalu populer. Ya. Tapi mungkin Jenderal melihat kondisi karena Indonesia yang sangat luas gitu kan ya. Memang kan kita walaupun pasti membutuhkan logistik, membutuhkan pesawat tempur yang luar biasa ini. Sehingga kekuatan udara itu menjadi hal yang sangat penting bagi Republik Indonesia. Betul. Makanya gini sahabat-sahabat Budi ya, kita hari ini ya kita bincang-bincang wawasan tentang kedirgantaraan. Dan ini harus menjadi sebuah kebanggaan. Kita kan baru bisa menghargai, baru tahu permasalahannya, bagaimana menjaga kedaulatan udara itu tidak hanya di darat, di laut, dan udara sama. Semua punya tantangan semua. Darat sama, laut juga begitu luas. Udara jelas semakin luas. Apalagi dengan tahapan sampai ini kan berapa sampai ketinggian dan sebagainya. Makanya harapan kita masyarakat juga akan sangat peduli dan mencintai gitu kan, dan bangga kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang sangat luas, bangsa yang begitu beragam, lalu juga kita negara yang ribuan pulau, dan tentu konsekuensinya adalah bagaimana negara ini pemerintah mengamankan ya wilayah kita. Dan alhamdulillah langkah-langkah yang tadi disampaikan pemerintah, pertama tadi bagaimana kedaulatan udara yang selama ini asa terganjal gitu kan, dengan PIR yaitu Flight Information Religion gitu kan. Kita ini kalau bahasa ini luar biasa. Mudah-mudahan ini akan menjadi semakin memberikan semangat ya kepada teman-teman seluruh pasukan TNI AU dan seluruh Tentara Nasional Indonesia, bagaimana kita tetap menjaga NKRI kita. Mohon izin Pak Wali, ini sebetulnya mungkin yang harus diingat ya, bahwa realignment dari FIR ini ya, ini adalah amanat undang-undang. Ya, karena kita ada Undang-Undang Nomor 15 tahun 82 kalau tidak salah. Bunyinya gimana, Jenderal? Karena itu juga dasarnya dari UNCLOS 82 ya. Jadi bahwa apa yang sudah ditentukan dari ZEE ini ya wilayah kita ini ya ke atasnya itu adalah kedaulatan kita. Naik sampai atas. Iya, gitu naik ke atas itu kedaulatan kita. Nah, makanya juga ada undang-undang yang undang-undang penerbangan, kalau nggak salah Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 tahun 2009. Ya. Pasal 458 itu bahwa ini tuh harus paling lambat 15 tahun setelah itu diundangkan. Ini FIR ini harus kembali ke kita. Ini udah 15 tahun belum? 2024 nanti. Jadi kejar waktu ya. Jadi kejar waktu ini. Ini bicara undang-undang kan? Undang-undang, dasarnya undang-undang. Melekat yang tidak bisa. Sudah bisa dilaksanakan. Makanya terus berupaya untuk terus kita ini tuh karena memang ada progres yang harus tidak bisa karena ini undang-undang kalau 15 tahun 2024 alhamdulillah 2022 sudah ada sekarang MOU walaupun tinggal dalam langkah pelaksanaan kan. Betul. Ada tahun 2000 tahun 2000 juga ada untuk menguatkan ini gitu. Nah, yang terakhir memang itu bahwa itu dipertegas di pasal 458 itu bahwa nanti paling lambat 15 tahun setelah ini harus kembali. Nah itulah sahabat-sahabat Budi, informasi yang sangat penting sekali. Yang penting kita juga mengapresiasi daripada upaya-upaya pemerintah, Bapak Presiden, termasuk jajaran TNI AU, sehingga yang selama ini kita terkaget-kaget ternyata wilayah kita ini belum sempurna seutuhnya kedaulatannya. Daratnya iya, sampai udaranya ada sebagian yang tidak utuh, itu kan. Nah, ini terakhir, Jenderal, karena bagaimanapun kita sebagai warga Tasikmalaya, warga Priangan Timur, situasi COVID pandemi hari ini sudah hampir 2 tahun. Dan salah satu dampak kita adalah di transportasi udara. Ya, kita sudah berupaya saat itu kan, sama-sama alhamdulillah lah. Itu 14 tahun terbengkalai, 14 tahun mimpi. Ya alhamdulillah terrealisir.
penerbangan sipil gitu kan. Itu juga tidak mudah kan, karena termasuk dukungan Akang juga selaku Wakasau, lalu juga supporting semua pihak, teman-teman juga kepala daerah dari Sepriangan Timur bagaimana menghadirkan bandara komersil. Dan hari ini kan karena Covid terhenti lagi sejentak gitu. Walaupun satu flight Jakarta, harapan kami mungkin nanti saya ingin mendorong kembali pada pemerintah daerah Kota Tasikmalaya, Pak Wali Kota, nanti juga semua pihak, Dinas Perhubungan, TNI AU, Lanut Wiadinata, termasuk maskapai, ya mudah-mudahan juga Jenderal juga bisa ikut mendorong agar ini segera, karena bagaimanapun ini sebuah kebutuhan yang sangat penting, karena sudah mulai sekarang penerbangan lagi, walaupun memang ada PPKM kembali ya, ini ada gelombang ketiga ini, tapi sudah mulai kan, pesawat sudah mulai, karena ini menjadi aset yang sangat luar biasa. Bandara sudah diperpanjang, lalu bandaranya baru juga sudah dibuatkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan Jenderal nanti bisa untuk memberikan support, karena ini sangat penting. Tidak lepaslah kontribusi Bapak Jenderal selaku Wakasau saat itu juga, sehingga ada sebuah dukungan percepatan sehingga merealisasikan salah satunya adalah bandara komersial yang ada di Lanut Wiadinata. Mungkin bisa menyampaikan ke depan harapan gitu kan, Pak Jenderal. Memang kita selalu berupaya di zamannya, Pak. Ya. Jadi saat di zamannya. Di zamannya. Karena sekarang kan ya. Sudah pensiun, tapi saya kira komunikasi tetap ada kan. Semua orang berupaya pada waktu itu bagaimana merealisasikan ini. Ya. Sebetulnya kenapa ini kita mungkin sangat tertarik, karena salah satu indikator kemajuan ekonomi itu apabila pergerakan orang, barang dan jasa cepat, betul. Kalau kita datang ke satu negara, umpamanya di mana negara itu kalau di luar, kalau lihat lalu lintasnya cepat, semua mudah dikunjungi, mudah ini kesana kemari, barang dan orang kan, dan jasa itu cepat, itu ekonominya jalan, ekonominya maju. Itu bisa jadi tolok ukur kan? Kalau salah satu tolok ukur gitu. Nah makanya kita mungkin dulu selalu berupaya gitu, dan terima kasih kita sudah menikmati. Alhamdulillah. Ya, pada masa kita. Pada masanya kita ini kan, walaupun sekarang saat ini ada stuck, ada ini lagi karena masalah COVID. Gitu. Tapi mudah-mudahan lah ya siapapun yang sama-sama mendorong ya, karena memang betul sahabat-sahabat Budi dan seluruh penonton ya di Budiman Channel, waktu itu kita juga mendorong kenapa kita sepenerbangan masuk, walaupun satu flight di Tasikmalaya, minimal kemudahan. Banyak pejabat-pejabat, para investor yang awalnya enggan masuk ke daerah Priangan Timur karena infrastruktur jalan darat yang berat. Tapi pada saat enggan gitu, mau di mana, di Tasik, jalannya akhirnya ketemu di Bandung aja katanya. Lalu yang datang juga dari pejabat-pejabat itu, mohon maaf, kalau sekarang alhamdulillah ada pesawat menteri datang, ya betul. Langsung pejabat-pejabat pengambil kebijakan ini, yang bisa mengambil keputusan, desain makernya gitu kan. Kalau dulu kalau darat males ya nyuruh banyak anak buahnya biasanya kalau kita menyampaikan hanya dicatat, dilaporkan, nanti kita sampaikan. Nah itu lama lagi gitu kan. Makanya kalau dengan jujur betul Pak, terasa sekali setelah ada bandara 2017 diresmikan ya, karena Covid 2020 lah, 3 tahun itu frekuensi kehadiran pejabat-pejabat pusat termasuk lebih investor banyak sekali, dan ini sangat menguntungkan sekali. Bandara sibuk Pak. Bandara sibuk, investasi juga terasa sekarang. Betul. Jadi ini sangat berdampak, betul kata Pak Jenderal Dede Rusamsi. Sahabat-sahabat Budi, ya alhamdulillah kita tadi cukup lama kita berbincang-bincang menyangkut masalah FIR, kedaulatan udara, menyangkut masalah juga bandara yang ada di kita Tasikmalaya. Mungkin kalau boleh satu lagi, boleh. Pak Wali. Silakan. Jadi dari sekian cerita tadi, kita berharap sekarang bahwa aplikasi atau pemberlakuan dari FIR ini dikuasai Indonesia, itu kalau bisa segera dilaksanakan. Betul. Ya, jadi jangan sampai hanya sebatas sampai di MOU, sampai di tanda tangan presiden. Atau jangan sampai harus nunggu 20 tahun 2024. Tapi
as soon as possible lah. Ya betul. Harus kita laksanakan, harus kita ini, karena ini saya kira akan segera menunjukkan bahwa kedaulatan ya. Jadi memang pendekatannya itu yang paling ini itu adalah kedaulatan. Ya. Yang dilanjuti dengan masalah keselamatan, keamanan penerbangan dan lain-lain gitu. Jadi kalau itu segera dilaksanakan itu saya kira harapan kita. Itulah harapan Pak Jenderal ya selaku mantan Kasau. Wakasau, Pak. Wakasau, mohon maaf ya. Dikit lagi lah sama aja. Jadi, tapi sebelum ditutup, Jenderal, ini mungkin ada closing statement untuk menyampaikan kepada publik, gitu kan, wawasan udara dan lain sebagainya. Silakan, Jenderal, untuk disampaikan. Terima kasih. Mungkin yang pertama adalah kita saat ini masih menghadapi masalah COVID. Ya, yang ini gelombang ketiga. Ya. Dan saya juga sudah mengalami. Mungkin ini perlu diingat bahwa vaksin itu perlu, Pak. Ya. Vaksin itu perlu. Kemudian COVID itu memang ada. Ya. Dan ini sangat bermanfaat karena kalau kita tidak divaksin, mungkin ini akan lebih banyak lagi korban dari COVID ini. Ya. Mari kita sama-sama menghadapi masalah COVID ini secara serius ya, dan jaga disiplin. Ya. Kemudian dalam hal mungkin ke depan ya, memang kita itu tadi berharap bahwa segera VIR ini direalisasikan sehingga betul-betul kedaulatan kita itu utuh, bukan hanya sekedar sampai di atas kertas saja. Siap. Ya, karena ini adalah menunjukkan kewibawaan dari suatu negara yang berdaulat. Ya. Mungkin itu yang paling penting. Ya. Terima kasih, sahabat Budi. Itu pesan-pesan beliau selaku anak bangsa yang betul-betul mencintai NKRI. Beliau juga menjadi kebanggaan kita semua, dan intinya juga kami mengapresiasi kepada pemerintah ya, termasuk TNI AU, proses yang cukup panjang 76 tahun, alhamdulillah sudah ada gambaran MOU sudah ditandatangani kemarin tanggal 25 Januari. Ya. Harapan kita semua dan harapan Pak Jenderal tadi segera diimplementasikan karena itu menjadi sebuah kebanggaan kita, menunjukkan wibawa bangsa Indonesia. Itulah sahabat-sahabat Budi. Terima kasih, Jenderal. Ada waktu kita bisa berbincang-bincang. Ini penting sekali. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan kita. Karena saya sendiri terkaget-kaget baru tahu bahwa kedaulatan udara kita sedikit tercoreng karena belum seutuhnya. Tapi alhamdulillah yang tadi disampaikan, mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini, sharing pada hari ini akan menjadikan sebuah, meningkatkan nilai-nilai kebangsaan kita, mencintai tanah air kita. Terima kasih Jenderal dan sahabat-sahabat Budi. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di ini podcast Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.